perkenalkan nama saya Vansia dari kelas 1 BUMG dengan NPM 2141211. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan keotentikan kitab Tipitaka. Pertama, Tipitaka adalah kitab suci agama Buddha yang Tri berarti 3, Pitaka berarti keranjang atau kumpulan. Kemudian Tripitaka dapat diartikan sebagai 3 keranjang atau 3 kumpulan. Selanjutnya, lalu ada 3 kumpulan itu, yaitu Vinaya Pitaka atau peraturan bhikkhu atau bhikkhuni yang meliputi Parajika, Pacittiya, Mahavaga, Kulavaga, Parivara. Selanjutnya ada Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Buddha yang meliputi Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Selanjutnya ada Abhidhamma Pitaka atau ilmu filsafat dan metafisika agama Buddha, yaitu Dhammasangani, Vibhaga, Dhatukata, Pugalapanati, Katavantu, Yamaka, dan Patana. Selanjutnya ada sejarah Tripitaka. Sejarah Tripitaka dimulai dari Sidang Agung 1 yang dilaksanakan pada tahun 543 sebelum Masehi, yaitu selama 2 bulan, yang dipimpin oleh Y.A. Mahakasapa dan diadakan di Goa Satapani, kota Raja Hagaha, dan dihadiri 500 biksu atau arahat. Dibantu oleh Raja Ajatasattu dengan tujuan mengumpulkan seluruh ajaran Sang Buddha. Selanjutnya, sejarahnya berlanjut ke Sidang Agung kedua, yaitu pada tahun 443 sebelum Masehi, yang dilaksanakan selama 4 bulan, dipimpin oleh Y. Harevata, dibantu oleh Y. Hayasa, dan dihadiri oleh 700 biksu, yang diadakan di Vesali berkat bantuan Raja Kalasoka. Dan kemudian ada niat, yaitu niat bahwa sekelompok biksu yang berniat untuk mengubah Vinaya. Selanjutnya dilanjutkan dengan Sidang Agung ketiga yang dipimpin oleh Y.A. Tisamogaliputta yang diadakan di Pataliputra dengan bantuan Raja Asokawardhana dengan tujuan menertibkan perbedaan pendapat yang mengaktifkan perpecahan Sangha. Selanjutnya ada Sidang Agung 4 yang diadakan di Aluvihara atau Sri Lanka di bawah lindungan Raja Vatagamani Abhaya di permulaan abad ke-6 sesudah Sang Buddha wafat, yaitu pada tahun 83 sebelum Masehi. Di Sidang Agung ini kitab suci Tipitaka atau Pali dituliskan untuk pertama kalinya. Selanjutnya kita berlanjut ke Sidang Agung ke-5 yang diadakan di Mandalay atau Burma dengan bantuan Raja Mindon di permulaan abad ke-25. Di sidang ini, kitab suci Tipitaka atau Pali diprasastikan pada 727 buah lempengan marmer atau batu pualam dan diletakkan di Bukit Mandalay. Selanjutnya untuk Sidang Agung ke-6 dilaksanakan di Kabaaye di Yangon atau dahulu dikenal dengan nama Rangon pada tahun 1954, dan penterjemahan kitab suci Tipitaka atau Pali dilakukan ke dalam beberapa bahasa barat. Selanjutnya, pendapat saya mengapa kita harus mengacu pada Tripitaka. Karena Tripitaka merupakan ajaran dasar dari Sang Buddha yang sudah menjadi pedoman dan landasan dalam kehidupan hingga sekarang. Tripitaka ini menjadi pedoman agar saat kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, kita tidak melakukan kesalahan. Selanjutnya, validitas atau keotentikan dan pentingnya memahami kerangka isi kitab suci Tripitaka. Keraguan tersebut bisa dijawab oleh adanya bikhu-bikhu pada zaman sekarang yang mampu melafalkan seluruh isi Tripitaka. Bikhu-bikhu tersebut dikenal dengan sebutan Tipirakadara. Sebagai umat Buddhis, sudah seharusnya kita mengenal, mempelajari, dan memahami sebaik-baiknya isi dari Tripitaka, agar tidak ada kesalahpahaman saat ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya untuk dinamika dan tantangan kitab suci Tripitaka. Untuk tantangan kitab suci Tripitaka ini ada banyak dan terdapat di berbagai sidang agung yang diadakan. Salah satunya adalah sidang agung di mana munculnya beberapa orang yang ingin mengubah Vinaya. Adanya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tripitaka dan lain-lain. Untuk dinamika menurut saya kitab suci Tripitaka ini dengan semakin banyak orang yang pelajari dan ingin memahami mengenai kitab suci Tripitaka dan dhamma-dhamma yang diajarkan Sang Buddha, maka ajaran ini akan selalu ada dan tidak akan punah begitu saja. Selanjutnya esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Banyaknya sutta yang terdapat di Tripitaka membuat proses pembelajaran kitab suci Tripitaka menjadi sulit. Untuk mempermudah memahami isi Tripitaka, kita bisa melihat dulu kerangka dari Tripitaka agar kita bisa melihat secara garis besar apa saja isi dari Tripitaka.